Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Bragi Wirakusuma dengan NPM 20130411016 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya anggota dari kelompok 7 Manajemen Pendidikan akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Silahkan disaksikan. Untuk slide berikutnya, saya akan membahas mengenai manajemen perguruan tinggi modern. Sebagian besar perguruan tinggi ialah organisasi sosial atau nirlaba, sedangkan sebagian kecil lebih cenderung disebut perusahaan komersial sebagaimana perusahaan bisnis yang lain. Oleh karena itu, yang dibicarakan ialah manajemen perguruan tinggi sebagai salah satu bentuk manajemen kegiatan sosial atau nirlaba. Berbagai aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi antara lain perencanaan, pengorganisasian, pergerakan atau penggerakan, dan juga pengawasan. Perguruan tinggi menjadi alat mewujudkan manusia unggulan dan kinerja yang akuntabel, berkualitas, dan otonom. Untuk itu, dalam merancang pendidikan tidaklah tepat jika hanya memikirkan generasi sekarang, melainkan dua generasi yang akan datang. Oleh karena itu, yang harus dilakukan bukan hanya memperbaiki kekurangan-kekurangan di masa lalu, melainkan harus dapat mengantisipasi segala tantangan dan masalah di masa yang akan datang. Untuk itu, pendidikan harus mengantisipasi segala tantangan dan masalah di masa depan. Jadi, perguruan tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitasnya demi memenuhi kebutuhan tantangan zamannya. Berikutnya, manajemen program studi yang berkualitas. Perguruan tinggi melalui program-program studinya perlu memperluas kepercayaan masyarakat dengan pernyataan jaminan atau mutu, quality assurance, pengendalian mutu, quality control, dan perbaikan mutu, quality improvement. Oleh karena itu, untuk memajukan jurusan atau program studi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan akademik atmosfer pada lingkup dosen dan mahasiswa. Kedua, perkembangan kurikulum sesuai dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ketiga, meningkatkan penguasaan jaringan akademik nasional dan internasional. Yang keempat, meningkatkan diskusi ilmiah, penelitian, dan publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional. Kelima, menerapkan manajemen pendidikan dengan prinsip penjaminan mutu atau quality assurance. Yang keenam, menyelenggarakan kegiatan research day setiap tahunnya untuk mensosialisasikan hasil kajian dan penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa setiap program studi. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menghimpun dana guna meningkatkan kualitas hasil kajian dan penelitian. Berikutnya, yaitu tujuan dan manfaat akreditasi program studi. Yang pertama, memberikan jaminan bahwa program studi yang berakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar. Yang berikutnya, mendorong program studi atau perguruan tinggi untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi. Dan yang terakhir, hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan, dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan. Berikutnya, komponen-komponen pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi, terdapat beberapa komponen pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor program studi, sarjana yang diakreditasi, dan BAN-PT sendiri. Komponen-komponen tersebut yaitu: yang pertama, standar akreditasi program studi menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi. Yang kedua, prosedur akreditasi program studi merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi.
Yang ketiga, instrumen akreditasi program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi. Dan yang keempat, kode etik akreditasi program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi program studi. Dan sampailah kita pada penghujung slide, yaitu berupa simpulan. Simpulannya adalah, manajemen adalah ilmu, seni, dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal dan melalui kerjasama antar anggota organisasi. Dalam dunia pendidikan, manajemen dapat diartikan sebagai aktivitas mendudukan sumber-sumber pendidikan, baik berupa tenaga manusia, dana sarana, prasarana, dan sebagainya. Salah satu pengembangan sumber daya manusia, yaitu mutu pendidikan, sangat penting dalam membangun suatu negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan cara dalam upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas. Kualitas mutu sekolah akan berdampak bagi akreditasi yang diperoleh oleh sekolah tersebut. Akreditasi sekolah merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pelaksanaan akreditasi sekolah dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah, atau biasa disebut dengan BAN SM. Lain halnya dengan akreditasi di perguruan tinggi. Akreditasi di perguruan tinggi dilakukan oleh BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Mutu program studi sarjana merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, dan produk atau program layanan program studi sarjana yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolak ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi. Cukup sekian penyampaian materi dari saya, ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.